فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Salah ini ya. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qil al-muradu bihi al-mamnu'ul makfuf. Ada yang mengatakan bahwasanya makna dari masjur adalah yang terhalangi dan tertahan, lautan yang tertahan. Al-mahrus yang terpelihara, terjaga ya. An ayyatagha, terjaga jangan sampai meluap, melampaui batasan. Faya gemural ard, sehingga meliputi daratan. Ya, kita boleh hidup di daratan, tak boleh hidup di lautan kita secara umum ya, tentunya. Waman alaiha, dan apa saja yang ada di atas daratan. Faya ghraqfa, yughraku atau yaghriku ya. Di sini yaghraku. Istilahnya dikasih harokat macam itu. Faya ghraqu, intinya adalah tenggelam. Dalam cetakan yang lain yaghraku jami'an. Kemudian rawahul walibi an ibni Abbas wa huwa, yaitu lafaz tadi masjur artinya adalah tertahan. Wa alam sanatnya wa huwa qaulu suddi wa ghairi, pendapat as-Suddi dan yang lainnya. Wa yu'ayyidu al haditsul ladzi rawahul Imam Ahmad, yang mendukung pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Yazid Ma'ruf bin Harun Al-Awwam, atau ini Awam bin Hausyab kalau tak salah, dan anak tak hafal namanya ini ya, apa kualitinya. Hadatsani syaikhun, nah ini jelas jadi penyakit mubaham. Syaikhun kana murabitan fisahil, seorang tua yang berjaga di sempadan, di pesisir. Qal laqitu Abu Shalih Maula Umar bin Al-Khattab, saya berjumpa dengan Abu Shalih Maula Umar. Kalau tak salah di dalam tahdzib didhaifkan, tapi perlu pemastian, sayangnya nggak disebut ya. Tapi nanti dikatakan di sini ada di dalam catatan kaki ada lafaz apa dhaif, kesimpulannya sanadnya dhaif. Tak ada pembahasan yang panjang. Faqal haddatsana Umar bin Al-Khattab anin nabiyyi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min lailatin illa wal bahru yushrifu fiha salasa marrat. Tidak ada satu malam pun kecuali dalam keadaan lautan itu naik. Yushrifu, naik iya. Atau asrafa yushrifu, yaitu apa? Menjulur. Mungkin apa maksudnya menjulur ke daratan. Memang pasang naik ya malam-malam itu ya, istilahnya kalau dari sisi kenyataan. Tapi dikatakan di sini 3 kali. Yasta'dzinullaha azza wa jalla an yanfadhiha alaihim, meminta pada Allah azza wa jalla untuk menenggelamkan mereka, membanjiri. Disebutkan dalam catatan kaki yang fatih, yaitu membuka, wa yasil, yaitu membanjiri, jadi sail umat manusia. Fayakuffuhullahu azza wajal, kemudian Allah azza wajalla menahannya. Tapi apakah ayat ini, kalau hadis ini kalaupun sahih bicara tentang tadi al-masjur, tidak jelas. Iya. Tapi sanadnya sendiri dhaif. Wa rawahu Ishaq ibnu Rahawai, disebutkan dalam catatan kaki, ini dinisbatkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Matalibul Aliyah. Mungkin ada yang hilang dalam Musnad Ishaq. Musnadnya tercetak tapi mungkin tidak lengkap. Wallahu alam. An Yazid ibni Harun anil Awam, Awam bin Hausyab, teman. Cuma penyakitnya yang setelahnya ini syaikhun murabit, sama berarti ya intinya. Qal kharajtu lailan li mahras, pada suatu malam saya keluar ke tempat penjagaan, menuju tempat penjagaan. Lam yakhruj ahadun minal harasi ghairi, tidak ada seorang pun dari penjaga
selain saya yang keluar di malam itu. Haros jamak dari haris. Fa'ataitul mina, kemudian saya mendatangi dermaga. Fasaitu, lalu saya naik ke dermaga itu. Faja'ala yukhayyalu ilayya annal bahra yushrif. Kemudian mulailah terbayangkan kepada saya bahwasanya lautan itu mulai naik. Yuhadhi biru'usil jibal. Berarti apa? Yaitu sejajar dengan ujung-ujung puncak ya mungkin ya, puncak-puncak gunung. Fa'ala dzalika mirara, dia melakukan itu 3 kali. Wa ana mustayqid, dalam keadaan saya terjaga, bukan sedang bermimpi. Falaqitu Abu Shalih Maula Umar. Saya enggak disebutkan sini, cuma yang anak ingat dia dilemahkan. Wallahu alam. Faqal hadatsana Umar bin Al-Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min lailatin illa wal bahru yushrifu salasa marrat. Ini maknanya sama. Yasta'dzinullaha an yafdhiqa an yanfadhiqa alaihim fayakufuhullahu azza wajal. Sama. Fi isnadihi rajulun mubham. Wa tamam. Beliau tidak membiarkan, ada penjelasan sedikit rawi yang tidak dikenal. Yang apa itu tidak disebutkan identitinya. Allahu a'lam. Wa hadza min nikmatillahi ta'ala ala ibadih, dan ini termasuk dari kenikmatan Allah taala kepada para hambanya. Masalah penahanan air ini betul kalau pembahasan itu. Cuma apakah kembali ke makna wal bahril masjur? Ini perlu apa? Dalil yang lebih jelas dan lebih sahih. Tayyib an kaffa syarral bahra an yatagha alaihim, bahwasanya Allah menahan keburukan lautan jangan sampai meluap menimpa mereka. Banyak sebenarnya ya di alam semesta ini faktor-faktor yang membahayakan kita. Kita sangat lemah, kalau Allah tidak menolong kita sudah habis kita ini. Allahul musta'an. Termasuk yang paling besar apa bencananya? Ya'juj Ma'juj. Ditahan dengan dinding yang entah berapa ribu tahun itu. Dinding Dzulqarnain. Kita boleh beraktiviti, boleh ada teknologi ya ini itu, padahal di balik dinding itu ada makhluk yang sangat ganas, entah berapa bilion jumlah mereka tak tahu. Wasakharahu lahum, dan Allah menundukkan lautan untuk kemaslahatan para hamba. Yahmilu maraqibahum, memikul kendaraan-kendaraan mereka. Liyabluhu 'alaiha ilal aqali min na'iyah, untuk agar mereka di atas permukaan di atas kendaraan-kendaraan tadi mereka mencapai tempat-tempat yang jauh. Aqalim iklim, yaitu apa? Daerah-daerah atau wilayah-wilayah naiyah yang jauh. Litijarat, untuk perniagaan, wa ghairiha, dan yang selainnya, atau untuk berpetualang. Jadi petualang apa itu yang terkenal dalam 1001 malam tuh, Sinbad si pelaut, kadang 7 tahun baru balik lagi. Anak dulu waktu di Yaman menyempatkan baca itu 1001 malam, cerita di masa Baghdad, kekhilafahan Baghdad dari awal sampai akhir. Ya itu sekedar khayalan sih ya, bukan betul-betul asli. Oh iya. Anak istrinya sudah mengatakan janganlah pergi lagi. Setiap kali pergi pasti nanti pulang bawa cerita sudah hampir mati. Ceritanya selalu menakutkan. Tapi katanya saya rindu untuk berangkat lagi gitu. Menyanyikan keluarga 7 tahun, 8 tahun baru balik. Nggak ada handphone lagi. Kalau ada handphone mungkin masih boleh hubungan. Ada orang jenis kayak gitu. Baik, kemudian wahadahum fih, dan Allah memberi mereka hidayah fih. Kembali kemana nih hak ini ya? Ke lautan kah ya? Ataukah fih ini fi as-sababiyah, disebabkan oleh lautan Allah membimbing mereka, atau fi-nya dzarfiyah, yaitu di lautan tetap Allah membimbing mereka di malam hari dengan melihat bintang, melihat ini dan itu. Bima khalaqahu fis sama, aywa, bimbingannya adalah dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di langit untuk menjadi penunjuk arah, penunjuk waktu, penanda hujan mau datang barangkali, wal ard, dan juga di laut, di bumi itu sendiri, minan nujumi wal jibal, berupa bintang-bintang dan gunung-gunung. Allati ja'alaha lahum alamat, yang Allah menjadikan itu semua sebagai tanda-tanda bagi mereka. Yahtaduna biha, yang dengan itu mereka mengikuti bimbingan. Fi sairihim, di dalam perjalanan mereka.
Wa bima khalaqalahum fih, dan dengan apa yang Allah ciptakan di dalam lautan itu, hilyatan yalbasunaha, perhiasan yang mereka kenakan, minal laali, berupa mutiara-mutiara, jenisnya juga beraneka ragam, wal jawahir, batu-batu mulia, an-nafisah, yang mahal harganya, al-azizah, mulia, al-hasanah, yang indah, as-saminah, yang berharga, yang harganya tinggi, allati la tujadu illa fi, yang tidak didapatkan kecuali di lautan. Ya, jenis-jenis tertentu hanya didapatkan di lautan. Wa bima khalaqa fihi minad dawabil gharibah, dan juga dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di lautan, berupa makhluk melata. Jawab asalnya melata sih ya, yang aneh. Baik, katanya kita hanya baru mengetahui berapa peratus saja. Masih banyak makhluk-makhluk yang aneh di lautan itu. Baik. Putri Duyung gimana? Entah. Tapi itu dibahas dalam kitab-kitab fikih, bahkan di masa-masa pemerintahan Bani Abbasiyah, para nelayan tanya ke fuqaha, gimana kalau kami mendapatkan, ana lupa lafadznya dalam bahasa Arab itu. Maka para fuqaha mengatakan, tetap mereka jenis ikan dan kalian wajib bersumpah untuk jangan menggauli mereka walaupun nampak cantik. Itu tetap jenis ikan. Tak boleh dikawini, nanti hasilnya apa nanti. Wallahu alam, semuanya bukan mustahil. Sebagaimana di daratan juga, di dalam Syiar A'lamin Nubala itu ada jenis nisnas, ada jenis juga yang dikoleksi oleh Yahya bin Atsam. Beliau soduk dalam hadis. Beliau khalifah qadhi di zaman pemerintahan Harun ar-Rasyid. Beliau suka memelihara makhluk-makhluk aneh. Pernah ditunjukkan kepada sebagian rawi yang lain, ditunjukkan koleksinya, yaitu dari pusat ke atas laki-laki, manusia, tapi dari pusat ke bawah bentuk burung, jenis burung. Lalu sebagian fuqaha mengatakan, ittaqillah, untuk apa Anda sibuk mengoleksi macam ini? Bebaskanlah mereka, terserah, biar mereka hidup. Akhirnya dibebaskan. Jadi bukan mustahil. Allah lebih tahu apa aja yang Dia ciptakan. Cuma kebanyakan makhluk lain memang akan menghindar dari manusia. Manusia ganas. Paling atas dalam rantai makanan, memang dalam piramid makanan. Baik, wa ahallaha lahum, dan Allah menghalalkannya untuk mereka, hatta maitataha, sampai bahkan bangkai-bangkainya. Ini kembali ke bihar ataukah umum, yaitu ardun dan sama. Yang terdekat lafaz mana ya untuk kembali ke bihar itu ya, macam kembalinya agak jauh ke atas, tapi ya ma'ruf insyaallah. Jelas bangkai yang Allah halalkan hanya bangkai air kan ya, bukan bangkai daratan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuh, telah dihalalkan untuk kalian hewan liar. Shayd artinya hewan liar, dan makanannya. Makanan hewan liar juga halal untuk kita, janji sesuai aja, ada juga yang tak sesuai. Yang aneh adalah ikan yang katanya termasuk jenis ikan yang paling besar itu paus biru, yang padahal dia sebesar itu, tapi dia tak suka makan hewan besar, tapi malah memakan plankton, padahal plankton lebih kecil kan dari ikan bilis, malah makan itu. Istilahnya kenapa? Makan sotong juga dia, anda tak tahu, cuma ma'rufnya katanya makan plankton, istilahnya sebesar itu tapi qanaah, mau makan benda kecil aja, kayak sama kita. Kemudian wa fil hadisil akhar, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Iya, ini telah kita lewati, yaitu airnya suci dan menyucikan, bangkainya itu halal. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, uhillat lana maitatani wa daman, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 jenis darah, as-samaku wal jarad, yaitu untuk yang bangkai adalah ikan dan belalang. Ikan berarti ini untuk air, dan ini umum berarti bukan hanya lautan tapi juga air tawar itu, sungai atau tasik. Kemudian yang jarad ini adalah untuk yang daratan.
belalang. Apa yang menyamakan di antara mereka berdua? Oh alam, dohirnya adalah peredaran darahnya terbuka, yaitu bukan jenis damun masfuh, darah yang mengalir. Baik, makanya kebanyakan fuqaha mengatakan yang menyebabkan bangkai itu najis adalah karena dia tidak disembelih secara syar'i, sehingga apa, darahnya tidak keluar. Berarti hakikatnya untuk hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka dia jadi halal. Buktinya Rasulullah mengisyaratkan itu, samak dan jarot. Memang ini kemungkinan seperti itu cara memahaminya. Wallahu a'lam. Wal kabidu wat tohal, tihal di sini. Berarti apa ini? Kabid semacam apa? Jantung kah atau hati? Hati. Tihal apa? Limpa. Indonesia bilang limpa, tapi tak tahu. Al-muhim dalaman-dalaman itu ya. Itu termasuk jenis darah. Apa yang menyamakan mereka berdua dan kenapa darah yang mengalir diharamkan, yang ini tidak? Berarti dohirnya karena dia tidak mengalir, walaupun dia terbentuk dari darah juga. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fi isnadihi nadhar. Memang yang rajih kalau kita kumpulkan sanad-sanadnya ketahuan dia marfu'nya itu dhaif. Yang betul dia adalah mauquf ala Ibnu Umar. Kalau dulu pemeriksaan dalam Bulughul Maram itu. Baik. Tapi apa? Jelas dia ini hukumnya hukum marfu'. Makanya diterima oleh para ulama. Disebutkan dalam catatan kaki, dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Beliau mufassirun faqih, tetapi dalam masalah hadis memang beliau dhaif. Bahkan dikatakan di sini rawa hadisan mungkaro. Tapi kalau dikumpulkan memang apa yang mauquf yang betul. Ayo disebutkan dalam catatan kaki juga yang selain dia meriwayatkan mauquf. Ayo. Tapi kesimpulannya lahu hukmur rafa. Nah, tak masalah. Intinya boleh jadi hujjah. Baik, marfu'un hukman. Ilahuna wallahu a'lam.